Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardin Abdillah dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan iptek pada masa reformasi, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan iptek pada masa reformasi terlihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, ditandai dengan adanya berbagai teknologi yang disebut new media. Era reformasi ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kemajuan teknologi informasi komunikasi ini kemudian mempengaruhi sektor-sektor lainnya dalam kehidupan, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Contoh sederhananya yaitu dengan teknologi internet yang semakin maju. Bahkan saat ini jaringan internet sudah mencapai 5G. Lalu ada perkembangan gadget, parabola, dan TV yang semuanya bisa disebut sebagai new media, sehingga orang di belahan bumi manapun akan mendapatkan akses berita dari belahan dunia yang lain secara cepat. Dengan demikian, perkembangan iptek pada masa reformasi terlihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, ditandai dengan adanya sebagai teknologi yang disebut new media. Perkenalkan, nama saya Reta Dinda Syakira. Saya dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong atau mempercepat perkembangan iptek. Yang pertama ada arus globalisasi, membuka peluang masuknya budaya baru ke dalam suatu negara. Pada era globalisasi, terjadi ledakan iptek yang begitu dapat dirasakan hampir di seluruh sendi bangsa. Perubahan gaya hidup juga mendorong perkembangan teknologi guna memenuhi setiap kehidupan manusia modern. Yang kedua ada munculnya penemuan baru dan teori-teori baru. Penemuan baru berupa alat-alat yang mampu mempermudah kehidupan manusia, membuat iptek semakin berkembang. Dalam hal ini, penemuan baru berupa alat-alat yang dapat menambah gudang teknologi yang ada di suatu negara. Yang ketiga ada gaya hidup instan atau mudah. Perkembangan iptek berbanding lurus dengan gaya hidup. Artinya bahwa gaya hidup yang dinamis ke arah yang lebih modern dapat menunjang perkembangan iptek. Yang keempat ada peran pemerintah lewat setiap kebijakan terkait perkembangan iptek. Setiap pemerintah dalam suatu negara tentunya tidak akan mau negara yang dipimpinnya tertinggal. Oleh karena itu, setiap pemerintah berpikir keras bahkan menyusun strategi guna memajukan negaranya. Yang kelima ada munculnya kaum-kaum modernis yang berintelek dan terampil. Kaum-kaum yang berintelek hadir dari serangkaian penerapan iptek yang terintegrasi dari segi pendidikan maupun standar pekerjaan. Di era globalisasi, hasil dari segi pendidikan diharapkan adalah orang-orang yang mampu bersaing dalam hidup atau dunia kerja yang mempunyai standarisasi yang tinggi. Dengan adanya kaum yang berbasis iptek ini, maka iptek yang dapat berkembang jauh lebih baik. Perkenalkan, nama saya Santa Dinata dari kelas 12 PS1. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi dan informasi. Yang pertama, ada komputer, yaitu yang berawal dari mesin hitung mekanik oleh Charles Babbage pada 1822. Kemudian Charles mengembangkan different engine menjadi analytical engine pada 1833. Howard Aiken merancang komputer yang mampu melakukan operasi aritmatika dan logika secara otomatis pada 1937. Kemudian komputer pada masa Perang Dunia II sebagai alat pendesain pesawat perang Jerman dan alat pemecah kode sekutu. Kemudian pada tahun 1944, Howard Aiken dan IBM Amerika memproduksi komputer sebesar meja tanpa layar monitor.
Yang kedua ada faksimili yang ditemukan oleh Alexander Payne pada tahun 1843. Pada tahun 1902, Arthur Cohn menyempurnakan mesin fax dengan mengirim foto dari satu mesin fax ke mesin fax lainnya melalui jaringan telepon. Desain mesin fax modern baru dibuat Edward Berlin yang berhasil menciptakan Berlinograph pada tahun 1925. Kemudian pada 1980-an, mesin faksimili telah dimodifikasi menjadi cukup kecil yang memungkinkan pekerjaan kantor secara efisien. Kemudian ada televisi yang ditemukan oleh John Logie Baird pada tahun 1923, di mana siaran televisi mulai diluncurkan pada 1928 dengan mengirim sinyal televisi dari London ke New York. Lalu televisi monokrom sekitar tahun 1928 sampai 1946 digunakan secara massal di berbagai negara. Peter Kortmark mengembangkan teknologi televisi berwarna 1950 sampai 1953. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Nurhidayat Muhammad dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak perkembangan iptek. Perkembangan iptek memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Berikut dampak positif dan negatif iptek untuk manusia. 1. Dampak positif. Mempercepat dan memudahkan proses informasi dan distribusi di bidang ekonomi. 2. Dapat meningkatkan produksi, memberikan manfaat dan kemudahan untuk manusia. 3. Menambah ilmu pengetahuan, memudahkan interaksi sosial masyarakat. 4. Kualitas pendidikan bertambah. Harga pasar di global dapat bersaing. 5. Produk yang dijual lebih luas untuk perusahaan dan industri. Dan ada dampak negatif iptek. 1. Semakin berkurangnya budaya tradisional, maraknya tindak kejahatan di bidang teknologi, contohnya cybercrime. 3. Munculnya sifat konsumtif atau membeli barang secara berlebihan. 4. Penyebaran berita bohong atau hoaks semakin mudah. 5. Individu bersikap antisosial.